Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al mab'utsu lil alamin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, bersugi atau bersiwak itu pada penjelasan yang lalu adalah sunnah muakkad di dalam beberapa tempat. Di antaranya adalah seperti orang yang mau berudu, seperti orang yang mau masuk masjid atau masuk rumah, dan lain sebagainya. Maka pada tempat-tempat itu sunnah muakkadlah bagi seseorang itu untuk bersiwak atau bersugi. Tapi ada tempat yang dimakruhkan kita untuk bersugi, yaitu setelah tergelincir matahari bagi orang yang berpuasa. Kenapa? Bau mulut orang yang berpuasa itu adalah fadilah bagi orang yang berpuasa. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, Inna min khususiyati hajil ummah, innahum yamsuna wa khulufu afwahihim, atibu indallahi min rihil misk. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bau mulut orang yang berpuasa itu setelah tergelincir matahari adalah sebuah kekhususan bagi umat Nabi Muhammad. Maka orang yang sudah berubah bau mulutnya setelah tergelincir matahari di sisi Allah itu adalah wangi, dan itu adalah yang terbaik. Wanginya adalah melebihi dari minyak kasturi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, itulah fadilah bau mulut orang yang berpuasa setelah tergelincir matahari. Maka oleh sebab karena ada fadilah itu, maka makruh kita menghilangkannya. Kan ada beberapa fadilah yang tidak boleh dihilangkan dari diri manusia. Seperti adalah darah orang yang mati syahid, orang yang mati dengan sebab perperangan memperjuangkan agama Islam. Lantas darah-darahnya itu adalah haram kita menghilangkannya. Tapi fadilah yaitu bersiwak menghilangkan bau mulut setelah tergelincir matahari hukumnya makruh. Para ulama menjelaskan tentang ini karena di mana perbedaannya? Perbedaannya adalah bahwa menghilangkan fadilah bagi orang lain itu hukumnya haram. Adapun menghilangkan fadilah bagi diri kita itu hukumnya makruh. Sementara menghilangkan bau mulut dengan sebab bersuci setelah tergelincir matahari itu fadilah bagi diri kita. Maka kalau kita hilangkan keutamaan hukumnya makruh. Adapun menghilangkan darah yaitu dari tubuh orang yang mati syahid itu menghilangkan fadilah dari orang lain. Maka pada posisi itu karena keutamaan orang lain yang kita hilangkan, menurut para ulama itu hukumnya haram. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, kemudian disunnahkan bagi kita kalau setelah tadi ada tempat yang dimakruhkan bersugi, ada tempat yang disunnahkan bersugi, ada tempat-tempat yang lain kita diperintahkan untuk berbuat sunnah. Di antaranya adalah mengandam atau menggunting kumis. Menggunting kumis itu disunnahkan bagi kita agar kumis kita itu jangan terlalu panjang. Di sini dijelaskan adalah kalau bisa kita mengguntingnya maka jangan dicukur, kecuali kalau seandainya kita gunting menyusahkan bagi kita. Maka kalau menyusahkan bagi kita maka dengan mencukur juga diperbolehkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, yang disunnahkan berikutnya setelah mencukur kumis itu adalah yaitu memotong kuku. Memotong kuku ini berbeda pendapat para ulama bagaimana tata cara memotongnya. Menurut satu ulama yang mengatakan bahwa kafiat memotong kuku itu adalah dimulai dia kalau tangan kanan dimulai dari telunjuk, kemudian setelah itu tangan jari tengah, kemudian jari manis, kemudian kelingking, baru ibu jari. Kemudian setelah itu dimulai dari kelingking yaitu jari manis, jari tengah, dan juga telunjuk, baru ibu jari. Itu menurut pendapat satu ulama. Ada cara yang kedua, kata menurut ulama yang lain, bahwa cara menggunting kuku itu adalah dimulai, kalau yang kanan adalah dimulai adalah dari kelingking, yaitu dari kelingking, kemudian jari tengah, kemudian ibu jari.
kemudian setelah itu jari manis, kemudian setelah itu baru telunjuk. Itu kafiyat tata cara memotong tangan, yaitu kuku, yaitu jari kanan. Sebagaimana yang dijelaskan mereka, kalau diambil dari huruf hijaiyah adalah khawabis namanya. Itu kalau ada istilah kepanjangan khawabis itu adalah menunjukkan yaitu jumlah nama-nama dari jari-jari kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, kemudian kalau kita memotongnya dari jari kiri, ya tangan kiri, maka dimulai dia dari ibu tangan, ibu jari. Maka kemudian setelah itu baru pertengahan, barunya kelingking, kemudian itu telunjuk, kemudian baru terakhir diakhiri dengan jari manis. Itu kata para ulama, kalau diambil berdasarkan huruf nama-nama jari, maka dikenal dengan khosab. Makalah itu tata cara memotong kuku menurut Ibnu Hajar Al-Haytami kafiyat, yaitu cara yang kedua ini. Kalau jari kaki, maka cara memotongnya adalah dimulai dari kelingking, yaitu kaki kanan, dan berakhir yaitu dengan kelingking, yaitu kaki kiri. Inilah diajarkan oleh para ulama tata cara memotong kuku yang disunnahkan menurut para ulama. Ini saja dulu pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.